seharusnya tidak dilakukan oleh baik itu pemberi maupun penerima. Jika berani, bahkan ketua KPU menantang, jika kalau ada penjual dalam hal jualan seperti ini, sebaiknya jangan dibeli. Nah, ini yang sebaiknya dilaksanakan oleh masyarakat. Saya ke Pak Herman terkait money politik, Pak. Itu dari perspektif KPU. Kira-kira bagaimana peran perguruan tinggi terkait dalam menghadapi pesta demokrasi ke depan agar masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya secara baik dan juga bersih dari money politik. Kira-kira bagaimana seharusnya peran perguruan tinggi, Pak? Silakan, Pak. Yang pertama, perguruan tinggi ini menjadi corong ide, gagasan, dan menurut saya miniatur dunia, termasuk miniatur demokrasi, karena teori konsep demokrasi politik dan itu di sini kan. Maka itu kan ketika itu di lapangan kan harus dipraktekkan, baik itu oleh keluarga sivitas. Saya selalu memberikan materi kepada mahasiswa itu dua prinsip. Pertama, mahasiswa ini kan sebagai kaum milenial yang identik adalah pemilik masa depan. Bahkan apa? Calon pemimpin masa depan. Dan itu kita harus mulai berikan pemahaman terkait dengan politik dan demokrasi. Ya. Karena apa? Kalau kita ini Pak Agustin, Pak Irlan, saya Pak Ketua dan teman-teman yang lain, dari sisi masa depan itu, kalau kita ini kan masih sudah defisit masa depan. Tetapi kalangan mahasiswa termasuk surplus masa depan. Ya, surplus. Mungkin kita tinggal 10, 20, 30 kan. Mereka itu masih panjang itu. Maka rumusnya adalah pemilik masa depan dan pemimpin masa depan. Maka saya kira pikiran-pikiran tadi fenomena money politik dan seterusnya itu kita harus segera menyadarkan itu. Bagaimana konsep demokrasi sesungguhnya, politik dan pemilu itu. Contohnya misalnya begini, praktek-praktek rekrutmen kepemimpinan di kampus, misalnya dari pemilihan ketua jurusan, ketua MJ ya, ketua mahasiswa, pemilihan ketua senat sampai pemilihan BM, harus kita mulai mau menerapkan itu demokrasi secara ideal itu. Setidaknya tadi demokrasi Pancasila. Saya melihat begini, mohon maaf ini Pak Irwan yang paling betul di lapangan di situ. Saya kira teman-teman mahasiswa itu ternyata mengadopsi praktek demokrasi di luar. Ya, kira-kira begitu kan? Ini dan seterusnya. Kan mestinya kan demokrasi yang ideal yang kita pelajari kita bawa keluar. Ya, Iya, menarik begitu. Ini ada. Nah, mestinya gitu. Oleh karena itu ke depan saya kemarin memberikan juga materi di teman-teman, ada Bawaslu penanya masuk di situ. Nah, mulai sekarang mulai melakukan konstruksi, mulai merevisi apakah norma-norma peraturan terkait dengan peraturan rekrutmen kepemimpinan mahasiswa itu sesuai dengan teori konsep dan nilai-nilai Pancasila enggak? Nah kan di situ nilai-nilainya. Ya, saya kira adik-adik mahasiswa mulai harus sadar itu. Jangan sampai mengadopsi praktek-praktek demokrasi yang di luar kemudian bawa di sini yang sifat liberal, kapitalis. Kan gitu. Mohon maaf Pak Sofyan ini kan hanya pelaksana teknis. Tetapi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya itu kan biasanya kan elit-elit politik pembuat DPR itu mengadopsi praktek demokrasi ala liberalisme kapitalisme yang identik dengan modal besar. Akhirnya diterapkan juga di bawah money politik itu karena ditopang oleh modal besar. Ya, saya kira itu kita harus kembali ke nilai-nilai dasar itu Pak Irlan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Ada satu hal yang bisa menggugah kesadaran penerapan prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan kemahasiswaan, bahwa sebenarnya di perguruan tinggi ini adalah pusat ide, pusat gagasan. Jadi apa yang ada di kampus yang seharusnya dibawa di luar menjadi contoh. Tapi praktek-praktek selama ini justru kita melulu membawa konsep yang dari luar ke dalam kampus. Ini masukan yang sangat konstruktif ya bagi mahasiswa
karena paling audiens pada kesempatan kali ini paling banyak dari mahasiswa, bahwa kita jangan takut menerapkan ide-ide yang sudah dibangun selama ini. Ketika ada pemikiran-pemikiran, sekalipun itu berbeda dengan apa yang terjadi di luar sana, itu hal yang wajar, bahkan itu bagus. Kenapa? Karena pusat ide, pusat gagasan itu terjadi di kampus, dan jangan ragu untuk menerapkannya. Sebagai masukan juga untuk pelaksanaan di luar kampus, asal pelaksanaan demokrasi itu tidak melewati batas-batas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Baik, kita sudah masuk di penghujung acara. Kami meminta kedua narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement atas judul yang kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu peran serta keluarga saat matinya proses demokrasi dalam pemilu. Mohon closing statement maupun harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kali ini. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk closing statement dari Pak Dr. Herman. Silakan Pak, closing statement maupun harapan-harapan yang sebaiknya sebaiknya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk menghadapi demokrasi di masa yang akan datang. Silakan Pak. Oke, miniatur negara yang paling kecil itu keluarga. Jadi kalau keluarga kuat, pasti negara kuat. Karena awal negara itu kan berasal dari keluarga, kemudian komunitas, suku dan bangsa yang menjadi negara, ya kan? Dan demokrasi, politik dan pemilih itu tidak bisa lepas daripada aktivitas ketatanegaraan. Nah, saya kira kalau negara kuat, kalau keluarga kuat, pasti negara kuat. Kalau dalam keluarga itu penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya ini diterapkan, apalagi kalau itu demokrasi, ciri khas kita ada demokrasi Pancasila, maka saya kira penyelenggaraan negara, penyelenggaraan politik, penyelenggaraan demokrasi, ketika dia berasaskan Pancasila, nilai-nilai itu pasti akan tertanam, dan saya kira basis kita, muara kita ke tujuan negara itu melindungi, memajukan, mencerdaskan itu pasti tercapai. Karena apa? Itu prinsip. Enggak, itu tujuan negara itu enggak akan tercapai manakala kalau kita lari ataupun melenceng dari prinsip-prinsip asas-asas Pancasila. Nah, hari ini menurut saya praktek-praktek demokrasi itu itu praktek-praktek ala western, kebarat-baratan yang mengandalkan kapitalis dan yang mengandalkan apa? Modal. Sehingga tadi apa yang disampaikan jadi perbincangan mengenai politik di situ kan saya kira ini butuh kesadaran kita semua, terutama bagi adik-adik mahasiswa, ya. Ikutilah demokrasi yang berasaskan Pancasila. Dengan itu pasti keluarga kita bisa kuat dan negara kita bisa kuat. Itu closing saya, statement saya. Baik, terima kasih Pak Herman. Keluarga kuat, negara kuat. Selanjutnya mohon closing statement dari Pak Sofyan Rahmola selaku Ketua KPU Provinsi Gorontalo, dan mungkin juga ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait harapan-harapan yang harusnya dijalankan oleh masyarakat. Iya, kalau saya memang membangun dialektika demokrasi, terutama demokrasi elektoral di negara, itu juga fondasinya dialektika demokrasi di keluarga. Ketika keluarga berdialog secara fair, secara terbuka, dan berlandaskan program visi misi dan kemaslahatan umat terhadap apa yang ditawarkan oleh calon, ini menjadi hal penting dibanding kemudian ada dialog yang hanya diisi dengan problematika yang hanya justru kemudian mengkerdilkan demokrasi itu. Jadi intinya bagi saya adalah ketika dialog terbangun dengan baik secara demokratis di keluarga, saya yakin juga sama nanti di negara ini, bahwa demokrasi elektoral ini, dialektikanya ini akan lebih baik ke depan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih atas closing statement dari Pak Sofyan, bahwa
dialektika keluarga memang sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa membuat